kasih Tuhan, kami datang kepada Allah yang besar, kami datang kepada Allah yang hidup, kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar, adil dan benarlah jalan-Mu. Engkau Raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita sembah Dia. Besar dan ajaiblah karya-Mu, terima kasih Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu, oh, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami datang menyembah, kami datang memuji Allah yang hidup, Allah yang besar, penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau mulia, Engkau agung, terpuji nama-Mu Tuhan. Oh,
Allah seperti Engkau. Engkau tak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun. Untuk itulah berbahagia setiap orang yang datang dan berharap kepada-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kau Allah yang tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita datang kepada-Nya dengan sebuah keyakinan. Katakan bersama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa percaya, ketika ku percaya berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya mujizat Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan bagi yang percaya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami tetap percaya bahwa kami punya Allah yang besar, tak tertandingi oleh apapun. Kuasa-Mu, kasih-Mu sempurna atas setiap kami. Tuhan, siapkan kami dengar firman-Mu, isi bejana hati kami dengan firman Tuhan yang menyegarkan, yang menguatkan, bahkan mengokohkan kami, membawa kami Tuhan untuk semakin dekat mengenal pribadi-Mu yang penuh kuasa, Allah yang besar, Allah yang penuh otoritas. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada setiap kami yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari.
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 5 sampai yang ke-6. Zaman ini zaman yang sangat luar biasa di dalam pencapaian manusia. Apapun yang ada di dalam ide pemikiran manusia, semuanya bisa diwujudkan oleh manusia. Kenyamanan dan kemudahan akses sangat mudah bisa didapatkan oleh siapapun juga. Karena keberhasilan dan pencapaian manusia inilah Allah terasa semakin kecil kita perlukan. Allah hanya ada sebagai salah satu pilihan di antara banyak pilihan yang bisa kita andalkan. Pada zaman dulu, orang percaya kepada banyak dewa, politeisme. Masing-masing dewa punya kekuasaannya masing-masing. Namun seiring dengan waktu, orang menyadari bahwa hanya ada satu kekuasaan, Allah yang Maha Esa, yang berkuasa. Namun pada zaman sekarang, orang tidak lagi merasa perlu Allah. Semuanya sepertinya baik-baik saja tanpa Allah. Dan manusia mampu menentukan jalan hidupnya sendiri. Paham ateis dan agnostik lebih marak dan lebih dapat diterima secara logika berpikir manusia pada zaman sekarang. Menurut survei Ipsos Global Religion tahun 2023, terdapat 19.731 responden orang dari 26 negara yang diteliti. Menunjukkan 29% mereka menyatakan bahwa mereka adalah agnostik dan ateis. Allah dan agama itu hanya bagi orang-orang yang lemah. Orang zaman sekarang bertanya, apa kaitannya Allah dengan aku? Aku gak butuh Tuhan kok, dan aku baik-baik saja. Inilah yang menjadi pemikiran dan filosofi pada zaman ini. Yang menjadi kesenangan bagi jiwa kita sekarang adalah pencapaian kita, kekayaan kita, uang kita, gadget kita, kedudukan kita, prestasi kita, pasangan kita, maupun anak-anak kita. Dan puncaknya adalah kita puas dengan diri kita sendiri. Kita tidak mempercayai siapapun. Yang kita percayai hanya diri kita sendiri. Dan yang dapat aku andalkan, ya diriku sendiri. Di tengah zaman yang membuang Allah dan menganggap Allah itu tidak penting, masih adakah iman yang sejati pada Allah di zaman akhir ini? Masihkah kita sungguh-sungguh berharap kepada Allah? Ataukah kita hanya menjadikan Allah sebagai pilihan terakhir ketika semua opsi pilihan sudah gagal? Ketika kita merasa sendirian, orang lain tidak bisa menolong kita, tidak bisa kita andalkan, barulah kita terpaksa mau tidak mau, baru kita menyerah, terpaksa mempercayai Allah. Bagaimana kita bisa mengalami revival, breakthrough, kemenangan, terobosan dalam hidup kita ketika kita tidak lagi menjadikan Yesus Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan atas hidup kita. Begitu banyak Allah-Allah palsu yang kita andalkan. Ketika keadaan baik dan kita diberkati, kita terlalu nyaman dan begitu mudah melupakan Tuhan dan tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita terpesona dengan materi, berkat-berkat dan pencapaian kita yang sebenarnya Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita akhirnya tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan kekayaan kita, kedudukan, gadget, teknologi, pencapaian kita, pasangan dan anak-anak kita. Ketika keadaan susah, belum tentu juga kita manusia itu kembali kepada Tuhan.
yang ada kita temukan pada diri manusia adalah kita kecewa kepada Tuhan. Kita marah kepada Tuhan dan menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Ketika kita diizinkan Tuhan menghadapi krisis dan kesulitan hidup, itulah cara yang paling mudah buat kita untuk menyadari siapa diri kita yang sesungguhnya. C.S. Lewis pernah mengatakan, rasa sakit itu bersikeras untuk diperhatikan manusia. Tuhan berbisik kepada kita di dalam kesenangan dan kenyamanan kita. Dan juga Tuhan berbicara lembut di dalam hati nurani kita. Tetapi Tuhan berteriak di dalam kesenangan, berteriak di dalam kesakitan dan penderitaan kita. Penderitaan itu adalah toah, megapun yang Tuhan pakai untuk membangunkan dunia yang tuli. Ternyata di saat kritis, baru kita menyadari bahwa kekuatan kita itu tidak seberapa. Kekayaan kita tidak bisa menjamin sama sekali keselamatan hidup kita. Meskipun kita seorang pengusaha, pemilik rumah sakit, owner, tapi rumah sakit, alat-alat yang canggih, dan dokter-dokter di dalamnya tidak bisa menjamin 100% kesembuhan sakit kita. Jika tiba waktunya berpulang dan dipanggil Tuhan, kita tidak bisa mengelak dan menunda kematian kita. Kepandaian kita pun tidak dapat menjamin 100% keberhasilan hidup kita. Kita mungkin bisa membeli kasur yang empuk dan mahal dengan uang kita. Tetapi kecanduan obat tidur untuk bisa mengatasi insomnia kita, kita tidak bisa membeli tidur yang nyenyak dengan uang kita. Keberhasilan kita itu hanya semata-mata karena favor yang dari Tuhan atas hidup kita. Kesehatan kita itu semua hanya oleh karena perkenan Tuhan atas hidup kita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, dan susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 10 ayat 22. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Semua yang ada pada kita sekarang, baik kekayaan, prestasi, kedudukan, kesehatan, keluarga kita, itu semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa ada favor dan perkenan dari Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Jadi kalau begitu, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami breakthrough, terobosan, kemenangan, revival, dan kebangkitan di dalam hidup kita? Yang pertama, firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadikanlah Yesus sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Jadikan Yesus satu-satunya Tuhan atas hidup kita. Jangan lagi kita mendua hati. Siapa yang di sini yang mau diduakan? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau dimadu atau diduakan, bukan? Christ is enough for me. Apa yang kita tabur di dalam iman kita kepada Yesus Tuhan dengan mencucurkan air mata tidak akan pernah sia-sia. Dan apa yang kita perjuangkan dalam cinta kita yang mula-mula kepada Bapa akan kita tuai dengan sorak-sorai. Yang kedua, di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14,
dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa-dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kita sering senang mendengar kata pemulihan, mendengar kata breakthrough, terobosan, kemenangan. Kita bukan hanya senang mendengarnya, tetapi kita juga sangat memiliki kerinduan yang dalam untuk mengalaminya, bukan? Tapi coba saya tanya sekali lagi, apakah kita sungguh-sungguh merindukan, mengharapkan pemulihan itu, breakthrough itu terjadi atas hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh merindukan sampai desperate, hingga kita putus asa, sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan yang dari Tuhan itu terjadi atas hidup kita? Seringkali di saat krisis yang kita alami, kita dengan mudah menyalahkan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak sayang kepada kita. Di saat sulit kita cenderung mengeluh, menggerutu, dan kita menyalahkan orang lain yang mempersulit keadaan kita. Di saat sukar kita merasa mudah, aku dikhianati oleh Tuhan. Tuhan meninggalkan aku dan dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita lebih suka mencari kambing hitam dan tidak bisa menerima kenyataan yang kita alami. Jadi apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi krisis, mengalami masa-masa yang gelap di dalam hidup kita, dengan tanpa kita mencari pembelaan diri kita sendiri? Orang yang bertanggung jawab atas krisis yang kita alami adalah diri kita sendiri. Orang yang bertanggung jawab untuk terjadinya pemulihan adalah diri kita sendiri. Kita sepatutnya berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Bukan pendeta kita, bukan gembala sel grup kita, dan juga bukan pasangan kita. Tetapi kita masing-masing berperkara dengan Tuhan secara pribadi. Kita seharusnya merendahkan diri kita. Sepatutnya kita berseru kepada Tuhan. Mari kita memeriksa hati kita. Apakah tindakan kita salah di hadapan Tuhan? Adakah yang salah dengan relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita? Adakah yang salah dengan pekerjaan kita? Orang yang pertama yang perlu bertobat adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang yang pertama yang perlu merendahkan hati adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Daripada kita mengeluh, bawalah ketakutan dan kecemasan itu kepada Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya. Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat yang ke-18. Lihatlah, pemulihan dari Allah itu akan datang pada orang-orang yang datang kepada Allah dengan air mata dan penyesalan. Breakthrough, kemenangan itu akan terjadi bagi orang-orang yang membungkukkan dirinya, tertunduk malu dan meminta ampun kepada Tuhan dan meninggalkan dosa-dosa kita. Pertobatan kita dan penundukan kita, diri kita saat kita taat kepada Allah, itulah yang menjadi prasyarat pertolongan dari Tuhan akan datang bagi orang yang berharap penuh kepadanya. Alamilah Tuhan di dalam hidup Anda. Bukan lagi kata orang, aku mengalami Tuhan. Tetapi aku sendiri yang memutuskan untuk mengalami Dia di dalam hidupku. Jesus love you. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, seringkali kami merasa diri kami cukup dengan diri kami sendiri.
Seringkali kami merasa mampu mengerjakan semuanya dan kami merasa tidak perlu Tuhan. Kami berpikir kalau kami melibatkan Tuhan dalam hidup kami, semuanya akan menjadi rempong dan repot. Semuanya akan menjadi susah. Tetapi Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia selalu menanti waktu di mana kami boleh berbalik dan bertobat dan mencari Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau saat ini berbicara kepada kami masing-masing. Orang yang selama ini mendengar firman-Mu hari ini. Biarlah menyadari inilah hari revival yang aku tunggu-tunggu. Inilah hari penantian yang aku nantikan dari Tuhan. Inilah hari terobosan yang akan terjadi dalam hidupku. Ketika aku mau kembali kepadamu Tuhan. Kembali pada cinta yang mula-mula. Yang Engkau sudah sediakan di dalam Yesus Kristus. Pulihkanlah keadaan kami Tuhan. Bangkitkanlah kami Tuhan. Dan biarlah kami mengalami pertolongan. Mengalami kuasa Yesus. Mengalami terobosan, mujizat, pemulihan keluarga kami, pemulihan pekerjaan kami, pemulihan hidup kami. Ketika kami mau bertobat, merendahkan hati dan mencari Engkau, meninggalkan dosa dan kejahatan kami. Terimalah ya Tuhan pertobatan kami, terimalah diri kami, peluklah kami Bapa, ketika kami kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku kepadamu Bapa. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu